tempat tinggal saya Kampung Pekayon, RT 005 RW 002, Desa Pekayon, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pekerjaan saya yaitu kerajinan keset ya, pembuatan kerajinan keset ya. Di samping kita bisa mempekerjakan orang-orang di sekitar saya, khususnya ya ibu-ibu, biar supaya punya kegiatan. Jadi kegiatan dia juga sistemnya bukan kerja harian, kita kerjanya kerja borong. Jadi ibaratnya kerja sambilan lah gitu ya. Tapi ya kalau udah dapat duit bukan 9, 10 gitu. Pak Roni ya, Iya. Sudah lama Pak usaha untuk keset itu? Usaha keset saya mulai dari tahun 2012. 12. Itu udah 8 tahun Pak ya? Ya, semenjak dulu istri saya pensiun kerja, karena basicnya dijahit ya, maka saya punya inisiatif, kenapa kita buka ini aja nih, buka usaha jahit-jahit gitu. Di samping melihat situasi di lingkungan gitu ya, karena mantan-mantan ex pabrik garmen gitu, mungkin mereka kan bisa jahit ya. Nah, makanya kita punya inisiatif ya, kita memberdayakan lah mereka gitu, untuk bekerja sambilan. Tapi kenapa jatuhnya ke keset Pak, bukan ke baju gitu kan, jahit-jahit? Kalau keset mungkin ya saya anggap satu kan harganya tidak terlalu mahal ya, mungkin kan harganya murah, pengerjaannya juga tidak rumit-serumit baju gitu. Jadi alasannya ya mungkin apalagi ya dan ya, intinya tidak serumit baju lah pengerjaannya ya, seperti ini gitu. Mereka nggak terlalu harus kayak baju kan kurang sedikit kan bisa gitu ya, kalau ini ada toleransi lah gitu, karena kita kan pekerja borongan. Oke Pak, yang dibutuhkan nih untuk proses pembuatan itu mesinnya apa saja tuh Pak? Untuk proses pembuatan mesinnya ya mesin jahit biasa ya, mesin jahit terus sama mesin jigjar gitu, karena kita butuh mesin jigjar untuk menyambung ini ya. Ini kan bahannya kan kita bahan dari limbah gitu, limbah ya, kita bikin sedemikian rupa bagaimana caranya supaya menjadi barang seperti ini. Untuk proses pembuatan keset Pak, bisa dijelaskan? Untuk proses pembuatan keset itu mulai dari awal kita bahan baku ya, bahan baku itu kan berupa dia roll gitu, roll kita potong sesuai ukuran. Nanti setelah kita potong baru kita satukan seperti ini, kita jahit ya, nanti ya kita jigjar gitu ya, jahit jigjar gitu. Setelah itu bisa dia habisnya bisa 6 ini ya, 6 lembar gitu, bisa 7 bisa 5 gitu, tergantung ukuran si bahannya besar kecilnya gitu. Nah setelah sudah pas
kan sudah nyaris 8 tahun lebih ya Iya. usaha kaset. Nah, selama ini Pak, kendala yang dihadapi nih dalam usaha kerajinan kaset ini apa aja? Kendala yang pertama ya mungkin dari permodalan ya. Permodalan kita modalnya kan modal kecil. Karena modalnya kecil, jadi ya banyak kendala. Contoh seperti ini ya, kalau kita jadi kalau kita pengusaha kecil gitu ya, kitanya sakit aja, kitanya kurang sehat, itu usaha kita sakit Pak. Gitu. Terus kendala yang lain dari segi pemasaran. Karena kita pemasaran itu kan enggak kita juga pakai orang gitu. Karena pakai orang kadang-kadang kan yaitu ambil barang mah diambil gitu, barangnya duitnya gitu Pak. Itu seringkali terjadi ya. Untuk kendala pengerjaan ya, terutama tenaga kerja lah, karena di kita itu kan tenaga kerjanya kan tenaga kerja borong, jadi kita memberdayakan ibu-ibu di sekitar gitu. Karena jikala kita dapat order gitu ya yang agak lumayan banyak, memang kita kewalahan gitu. Karena pekerja di sini di saya itu jadi ada waktu-waktu gitu Pak ya. Waktunya kalau misalkan musim panen, mereka tidak kerja, mereka ke sawah ngarit gitu. Ya itu jadi kendala pemasaran sama kendala pengerjaan. Ya kendalanya ya itu, ya mungkin ya jadi PR kali ya gitu. Ya terutama dari segi permodalan lah. Kalau untuk yang lain-lain kita sudah bisa belajar dari pengalaman ya, pengalaman yang sebelumnya. Ya mungkin itu kali Pak kendala-kendalanya. Untuk pemasaran sendiri Pak ya, selain ada yang ngambil tadi itu ya, apakah juga Bapak keliling gitu misalnya ke pasar-pasar? Oh ya, untuk pemasaran itu saya juga keliling. Saya ngampas ya dari pasar-pasar lah gitu ya, kita nguber pasar-pasar gitu, kita masuk ke toko-toko itu, pemasarannya seperti itu ya. Di samping ada pemasaran yang lain gitu, karena biasanya kalau yang lain itu dia untuk ke yang jauh gitu ya. Kalau yang dekat-dekat ya saya sendiri yang pasar gitu. Paling jauh tuh ngirim kemana tuh Pak kasetnya? Bapak ini pernah terbang nggak ke luar negeri atau ke pulau mana gitu? Pernah, itu ke Kalimantan, Sumatera gitu. Sumatera itu nyampe ke mana ya, Bengkulu pernah saya, Bengkulu. Cuma ya itu kendalanya, orang yang saya percaya gitu, 1 kali 2 kali bagus lancar gitu, 3 kali ngambilnya agak banyak hilang gitu. Kalau gitulah. Tapi ya mungkin ya kalau namanya usaha ya kalau kita mau untung kan mau rugi Pak ya. Jadi ya sudahlah, biarkan saja gitu. Yang penting kita masih tetap berjalan, yakin aja Pak. Mantap. Saya mau nanya nih Pak nih, kan sekarang banyak yang kena PHK, kena COVID. Kalau pengaruh corona itu tuh bagi usaha ini yang Bapak rasakan sekarang ini gitu, bagaimana nih Pak? Oh jelas ada besar dampaknya ke ya semacam pengusaha kayak saya lah, usaha kecil gitu ya. Itu 80% Pak hilang gitu. Apanya, omsetnya? Iya, turun. Terus nih Pak, misalkan nih ada orang yang tertarik nih untuk memulai usaha kaset tuh. Nah, saran nih dari Pak Roni nih, apa yang harus orang itu lakukan gitu kalau dia mau memulai usaha seperti Pak Roni ini, usaha kaset ini?
Sarannya itu kalau mau memulai usaha keset itu ya saat yang pertama kita kudu belajar dulu ya ke yang tahu gitu. Kalau mau ya yang lebih bagus begitulah, ada yang nuntun gitu ya, belajar dulu, kita ngikut dulu. Nah setelah bisa baru kita mau usaha sendiri gitu. Waktu ya kalau bagusnya gitu, tapi kalau mau langsung aja juga yakin aja sih kan modalnya gitu. Usaha masa nggak ketemu, pasti ketemu gitu, nggak ada yang mustahil gitu ya. Yang penting kitanya berusaha gigih lah sembari berdoa kan gitu. Terima kasih nih Pak Roni nih. Kita salaman dulu ya. Oh iya. Sama-sama. Terima kasih atas kunjungannya Pak. Iya.